Hai anak-anak, kita akan mempelajari tentang suhu bersama Ibu Sonya. Skala suhu yang kita kenal adalah skala Celcius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Perhatikan 4 termometer berikut di mana masing-masing termometer memiliki skala suhu yang berbeda. Termometer pertama adalah termometer dengan skala Celcius, termometer kedua adalah termometer dengan skala Reaumur, termometer ketiga adalah termometer dengan skala Fahrenheit, dan termometer keempat adalah termometer dengan skala Kelvin. Pertama-tama anak-anak perlu memperhatikan titik buku air dan titik didih air dari masing-masing termometer, karena masing-masing termometer memiliki titik didih dan titik beku yang berbeda-beda. Kita lihat dari termometer yang pertama adalah termometer Celcius. Titik beku termometer Celcius adalah 0 derajat Celcius, sama dengan titik beku untuk termometer Reaumur. Tetapi pada termometer Fahrenheit, titik bekunya sama dengan 32. Sedangkan termometer Kelvin, titik bekunya 273. Nah anak-anak, perbedaan titik beku dari masing-masing termometer akan mempengaruhi rumus yang akan dipakai. Sehingga anak-anak perlu memperhatikan dengan benar dan mengingat titik beku dari masing-masing termometer. Kemudian yang berikut adalah titik didih. Untuk titik didih pada termometer Celcius 100, termometer skala Reaumur 80, termometer skala Fahrenheit 212, dan termometer skala Kelvin 373. Selanjutnya kita akan membuat rentang dari masing-masing termometer. Untuk Celcius, rentangnya kita lihat dari titik beku sampai dengan titik didih 0 sampai dengan 100, maka rentangnya adalah 100. Selanjutnya untuk Reaumur rentangnya 80, Fahrenheit rentangnya 180, dan Kelvin rentangnya 100. Nah anak-anak, rentang ini akan kita bagi dengan sebuah bilangan yang akan habis dibagi dengan keempat bilangan tersebut. Bilangan yang kita pilih adalah 20. Maka 100 bagi 20 sama dengan 5, 80 bagi 20 sama dengan 4, 180 bagi 20 sama dengan 9, dan 100 bagi 20 sama dengan 5. Sehingga perbandingan skala yang kita peroleh antara Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Anak-anak ingat, kita sebut perbandingan skalanya adalah 5, 4, 9, 5. 5 untuk Celcius, 4 untuk Reaumur, 9 untuk Fahrenheit, dan 5 lagi untuk Kelvin. Nah anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada rumus yang akan kita pakai. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal konversi skala termometer. Tetapi Bu Guru akan kasih sebuah tips yang tentunya menarik. Ini dia tips sederhana ala Ibu Sonya. Rumus sederhana konversi satuan skala termometer. Derajat ditanya sama dengan skala ditanya bagi skala diketahui kali derajat diketahui. Untuk termometer dengan derajat Fahrenheit, maka kita kerjakan. Jika ditambah 32, kalian kalikan dulu lalu tambahkan. Sedangkan jika dikurangi 32, maka kurangkan dulu lalu kalikan. Dengan catatan, anak-anak harus menghafal perbandingan skala masing-masing termometer, yaitu 5, 4, 9, 5. 5 untuk Celcius, 4 untuk Reaumur, 9 untuk Fahrenheit, dan 5 lagi untuk Kelvin. Selanjutnya mari kita kerjakan contoh soal berikut. Edo mengukur suhu air dengan termometer skala Celcius dan menunjukkan angka 50 derajat Celcius. Berapa skala tersebut jika dinyatakan dalam A. Skala Reaumur, B. Skala Fahrenheit, dan C. Skala Kelvin? Penyelesaian. Nah anak-anak, ini adalah soal hitungan pertama yang akan anak-anak kerjakan dalam semester ini. Untuk itu anak-anak, Ibu Guru meminta anak-anak untuk menyelesaikan setiap soal hitungan dengan metode berpikir ilmiah. Untuk metode berpikir ilmiah dalam menyelesaikan soal, anak-anak akan diajar keterampilan proses. Sehingga kita akan tulis pertama dengan menuliskan diketahui.
Pada soal ini yang diketahui adalah skala yang diketahui 50 derajat Celcius. Nah, anak-anak dengan menuliskan diketahui akan membantu anak-anak untuk menentukan rumus apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan soal tersebut. Selanjutnya setelah diketahui, kita tulis ditanya. Apa yang ditanya? Iya, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Selanjutnya kita tulis jawab. Kita mulai dengan rumus. Yang ditanya derajat Reaumur sama dengan skala Reaumur 4 dibagi skala Celcius 5 dikali skala yang diketahui 50 derajat Celcius, maka kita langsung saja kali silang, diperoleh 50 dengan 5 kita peroleh 10, maka 4 kali 10 sama dengan 20 derajat Reaumur. Anak-anak tetap memperhatikan skala perbandingan suhu yaitu 5495 dan tetap mengingat rumusnya skala ditanya sama dengan derajat ditanya bagi derajat diketahui kali skala diketahui. Di sini yang kita tanya adalah derajat Fahrenheit, maka skala Fahrenheit bagi skala Celcius kali derajat diketahui, maka 9/5 dikali 50 derajat Celcius. Karena dari Celcius ke Fahrenheit, maka kita tambahkan dengan 32. Ingat catatan berikutnya bahwa jika ditambahkan maka kalikan dulu lalu tambahkan. Sehingga kita hitung dulu yang dalam kurung, diperoleh hasilnya 9 kali 10 tambah 32 sama dengan 90 tambah 32, hasilnya sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Selanjutnya kita pindah ke Kelvin. Skala Kelvin sama dengan 5 dibagi skala Celcius 5 dikali 50 derajat Celcius yang diketahui ditambah dengan 273. 5 bagi 5 sama dengan 1, 1 kali 50 sama dengan 50, maka dituliskan Kelvin sama dengan 50 tambah 273, hasilnya adalah 323 Kelvin. Contoh soal selanjutnya, sebuah termometer X titik beku 40 derajat X dan titik didih air 240 derajat X. Bila sebuah benda diukur dengan termometer Celcius suhunya 25 derajat Celcius, maka diukur dengan termometer X suhunya berapa? Penyelesaian. Diketahui titik beku X sama dengan 40 derajat X. Titik didih X sama dengan 240 derajat X. Termometer Celcius sama dengan 25 derajat Celcius. Ditanya, 25 derajat Celcius sama dengan berapa derajat X? Nah, anak-anak, untuk menjawab soal seperti ini, terlebih dahulu anak-anak harus menggambar atau menuliskan dulu titik beku dan titik didih dari masing-masing termometer, baik termometer X maupun termometer Celcius. Untuk termometer X, titik bekunya adalah 40 dan titik didihnya 240. Untuk termometer Celcius, anak-anak sudah tahu titik didihnya 100 dan titik bekunya 0. Kemudian anak-anak harus membuat rentangnya terlebih dahulu. Antara 40 sampai 240 rentangnya 200, sedangkan dari 0 sampai 100 rentangnya 100. Kita bagi semuanya dengan 20, maka diperoleh skala perbandingannya adalah 10/5. Nah, kita gunakan cara pertama, yaitu menggunakan rumus sederhana ala Ibu Sonya. Derajat X sama dengan 10 bagi 5 dikali 25 ditambah 40. Diperoleh hasil 10 kali 5 tambah 40 sama dengan 50 tambah 40 sama dengan 90 derajat X. Cara kedua seperti rumus yang ada di buku anak-anak. TX kurang XB dibagi XA kurang XB sama dengan TX kurang CB dibagi CA kurang CB. TX kurang 40 dibagi 240 kurang 40 sama dengan 25 kurang 0 dibagi 100 kurang 0. TX kurang 40 dibagi 200 sama dengan 25 bagi 100. 100 dikali TX kurang 40 sama dengan 200 kali 20. 100 TX kurang 4000 sama dengan 5000. TX kurang 40 sama dengan 50.
TX sama dengan 50 kurang min 40. TX sama dengan 90 derajat X. Nah anak-anak, menggunakan cara pertama atau menggunakan rumus sederhana ala Ibu Sonya, hasilnya 90 derajat X. Dan dengan menggunakan cara kedua, hasilnya juga 90 derajat X. Nah, terserah anak-anak mau pakai cara yang mana? Cara pertama atau cara kedua? Latihan soal. Jika termometer Celcius menunjukkan angka 80 ketika dimasukkan ke dalam air panas, termometer Reaumur, Fahrenheit, Kelvin akan menunjukkan angka berapa? Mari kita sama-sama menyelesaikan soal tersebut. Pertama, kita mulai dengan menuliskan penyelesaian. Diketahui suhu 80 derajat Celcius, ditanya berapa derajat Reaumur, berapa derajat Fahrenheit, dan berapa Kelvin. Jawab, derajat Reaumur sama dengan 4/5 dikali 80 derajat Celcius sama dengan 4 kali 16 sama dengan 60 derajat Reaumur. Derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 kali 80 derajat Celcius tambah 32 sama dengan 9 kali 16 tambah 32 sama dengan 176 derajat Fahrenheit. Kelvin sama dengan 80 tambah 273 sama dengan 353 Kelvin. Nah anak-anak, 80 derajat Celcius ternyata sama dengan 60 derajat Reaumur, sama dengan 176 derajat Fahrenheit, dan sama dengan 353 Kelvin. Untuk pendalaman materi, Bu Guru berikan 2 tugas untuk anak-anak kerjakan secara mandiri. Demikian pembelajaran kita saat ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi berguna dan bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Salam literasi.